statement Pak Jokowi itu kadang-kadang kita tertipu, setidaknya tertipu dengan wajah lugu, wajah polos Pak Jokowi, merasa tidak bersalah dan lain sebagainya lah. Jadi kita memang sangat susah sekali menebak dari raut wajah Pak Jokowi, sangat sulit sekali ditebak. Bahkan pada saat lalu ketika bermanuver bahkan juga sangat sulit sekali ditebak ya. Ekspresinya ya seperti itu saja. Nah, akhirnya Pak Jokowi merespon pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Nah, artinya dari respon Pak Jokowi ini, nah otomatis atas respon dari Pak Jokowi terkait pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo membuat opini-opini yang beredar di kalangan warganet tidak terbukti. Karena apa? Karena Pak Jokowi bahkan menyambut baik terkait pertemuan tersebut. Wah, jangan-jangan ini sen kiri belok kanan ya. Ya, memang sih menurut saya apa kata dari netizen-netizen, opini-opini yang beredar khususnya di media sosial X tentunya juga ada alasan. Karena apa? Karena pada saat lalu Pak Jokowi bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Kalau kita lihat pada ucapan dari Koni Bakri, bahkan pada saat lalu itu menyebut Sri Sultan Hamengkubuwono diminta Pak Jokowi untuk menjembatani setidaknya pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Dan bahkan wartawan pun juga menanyakan dong kepada Sri Sultan langsung, dan ternyata iya, Sri Sultan bahkan akan menunggu, setidaknya menunggu Pak Jokowi akan bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi Sri Sultan itu beneran apa yang dikatakan oleh Koni Bakri pada saat lalu, diminta untuk menjembatani pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Nah, memang mulai dari wacana atau isu pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto itu Pak Jokowi terlihat bertemu dengan Pak Prabowo, terlihat bertemu dengan Sri Sultan, dan bahkan sibuk sendiri. Ya memang menurut saya opini dari masyarakat itu ada kronologisnya lah, ada kronologi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya juga cukup masuk akal sekali kalau misalkan netizen-netizen mengomentari ada yang panik lah ketika ada yang bertemu setidaknya Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto. Nah, seperti ini respon dari Pak Jokowi. Megawati sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia ini. Berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga bidang ekonomi kita. Ya. Padahal menurut saya yang membuat tidak stabil itu ya dari Pak Jokowi sendiri ya, mulai manuver pada Pilpres yang lalu ya. Menurut saya membuat perseteruan itu ya Pak Jokowi sendiri, tetapi sekarang malah dilempar ke PDIP ya, seolah-olah PDIP yang berseteru dan lain sebagainya. Padahal juga sudah dikatakan oleh Ibu Megawati, padahal dengan Pak Prabowo itu sangat baik-baik saja dan bahkan komunikasi juga masih berjalan hingga saat ini. Jadi baik-baik saja. Jadi sangat lucu sekali bila dianggap Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu bermusuhan dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Marquez 93. Presiden RI ke-7 Jokowi dukung pertemuan Presiden Prabowo dengan Megawati. Gue sebagai rakyat sangat mendukung jika pertemuan kedua tokoh ini benar terjadi. Jika perlu 3 tokoh Jokowi, Prabowo, Megawati, biar pertengkaran netizen di X antara pro dan kontra berakhir. Nah, bagaimana menurut Anda? Ya, saya juga sangat setuju sekali lah bila Pak Jokowi, bila Pak Prabowo, Ibu Megawati bertemu. Ya, sekalian. Menurut saya sangat keren sekali ya. Dan kalau kita lihat juga manuver dari Pak Jokowi pada saat lalu juga sangat mengejutkan sekali ya. Setelah bermanuver pada Pilpres, tetapi juga tidak ada pertemuan apapun dengan Ibu Megawati. Konon katanya ingin bertemu, tetapi juga tidak ada pertemuan yang dimaksud. Masa sih Ibu Megawati yang bertemu terlebih dahulu ke Pak Jokowi? Kan sangat lucu sekali. Kader partai yang melanggar ADART, tidak mundur, bahkan juga tidak mengembalikan KTA, tidak
berpamitan, menurut saya yang salah Pak Jokowi. Seharusnya datang ke Ibu Megawati, berpamitan, mengembalikan KTA dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu ya. Kalau kita lihat pada saat lalu sangat wow sekali, tidak ada kata-kata apapun, tiba-tiba langsung bermanuver balik badan. Ya, Anda tahu sendiri pada Pilpres yang lalu ya. Dan bahkan kader-kader PDIP juga sangat terkaget-kaget melihat manuver dari Pak Jokowi. Ya, tetapi saat ini malah bicara seperti ini, tidak masalah untuk persatuan bangsa dan lain sebagainya. Nah, saya juga jadi penasaran ya, yang dikatakan oleh Hasto Kristanto, seharusnya juga Pak Jokowi harus baik-baik juga sama Anies Baswedan. Anies Baswedan menurut saya juga sangat diperhitungkan lah di dunia perpolitikan. Kenapa juga pada saat lalu Hasto menyebut ada kriminalisasi dan lain sebagainya. Ya memang kalau kita melihat dari statement Pak Jokowi itu kadang-kadang kita tertipu setidaknya. Tertipu dengan wajah lugu, wajah polos Pak Jokowi, merasa tidak bersalah dan lain sebagainya lah. Jadi kita memang sangat susah sekali menebak dari raut wajah Pak Jokowi, sangat sulit sekali ditebak. Bahkan pada saat lalu ketika bermanuver bahkan juga sangat sulit sekali ditebak ya. Ekspresinya ya seperti itu saja. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Ronin. Nah kan, terbiasa dan menular. Rekonsiliasi penting biar nggak gaduh terus negara ini. Nggak gaduh sih, biasa saja. Sepakat bro, iya sebenarnya ini keharusan. Megawati Prabowo oke. Megawati Mulkodo no way. Biar ada pembelajaran politik, jangan permainan kedaulatan rakyat. Aurane surem ngunu mantan Presiden Niki, beda jauh ketika masih menjabat 5 tahun pertama. Haha, ziber juga kamu. Gua nggak setuju dilibatin si Mulyono sebelum dia minta maaf dan bertobat. Mantan paling sibuk atau ketakutan. Anies seharusnya diajak, baser beliau, cerewetnya minta ampun. Percaya sen kiri belok kanan. Setuju banget ketika tokoh ini harus bertemu. Saya nggak ada lagi keributan. Kalau Prabowo dan Jokowi nggak ada masalah, yang masalah itu justru Bu Mega. Melihat track record beliau berseteru dengan SBY sampai sekarang nggak pernah baik. Demi untuk kebaikan bangsa ini rekonsiliasi lebih baik, tidak saling menyalahkan. Ya menurut saya sih rekonsiliasi baik ya, tetapi kalau hukum dipermainkan, KPK tumpul ke kawan-kawan politik, tajam ke lawan-lawan politik, menurut saya itu juga tidak bagus. Rekonsiliasi sih bagus, tetapi kalau ada kong kali kong dan lain sebagainya menurut saya juga tidak bagus ya. Menurut saya kalau gaduh tidak masalah, gaduh untuk kebenaran menurut saya nggak masalah. Gaduh untuk membuat kebijakan berada di track yang benar menurut saya tidak masalah sekali. Nah bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, bahkan Pak Pramono Anung pada saat lalu menjanjikan setidaknya program sarapan gratis. Nah ini juga ada apa ya, Gerindra mengingatkan supaya program sarapan gratis yang digagas Pramono Rano tidak dipaksakan. Dia mengajak seluruh pihak duduk bersama. Nah apakah gara-gara ada usulan dari Ibu Khofifah ya pada saat lalu ya, bahkan makan bergizi gratis bisa menggunakan APBD dan lain sebagainya. Nah apakah setidaknya daripada program makan pagi sarapan gratis lebih baik dibuat makan bergizi gratis, kurang lebih seperti itu ya, kita tidak tahu. Yang jelas memang pada saat lalu ada usulan dana APBD dilokasikan untuk makan bergizi gratis dan lain sebagainya lah. Jadi membuat curiga ya, apakah sarapan gratis itu bisa dialihkan menjadi makan bergizi gratis, kurang lebih seperti itu ya. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tetapi yang jelas kalau alasannya cuma gaduh saja tetapi hukum dilaksanakan dengan benar, menurut saya juga sangat bagus sekali ya. Dari Pagda, rekonsiliasi, semua bersatu, tetapi ada kong kaling kong dan lain sebagainya, menurut saya itu malah sangat wow sekali lah. Kita berkaca lah pada kepemimpinan di 2 periode Pak Jokowi ya, di mana semua partai politik bergabung ke pemerintahan dan apa yang terjadi, Anda bisa berpikir sendiri lah.